7 hari 7 malam lamanya berjuang, membujuk dan meyakinkan raja-raja agar diizinkan menetap dan memberitakan Injil ke sebuah daerah di wilayah Tanah Batak, daerah yang belum mengenal Kristus, daerah sejuk dan dilimpahi banyak sekali kebaikan yang dikenal dengan Rura Silindung. Dia yang berjuang dan pantang menyerah itu adalah misionaris Ingwir Ludwig Nommensen. Untuk memulai misinya di Tanah Batak, ditandai dengan didirikannya perkampungan pusat pemberitaan firman bernama Huta Dame di Saidni Huta, Mei 1864. Saya perkenalkan Pendeta Saur Huta Gaul. Saya melayani di sini sebagai pendeta resort, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2018. Jadi selama melayani di sini saya memahami bahwa gereja HKBP Peraja ini adalah sebuah gereja yang punya nilai historis yang sangat tinggi, yang tentu berhubungan erat dengan berdirinya gereja HKBP secara umum. Karena HKBP Peraja berdiri tidak terlepas dari upaya penginjilan Opui Dr. I.L. Nommensen. Awalnya kedatangan Nommensen di sebuah kampung yang bernama Saidni Huta, disambut oleh beberapa raja-raja di sini, raja orang Batak. Di antaranya ada yang bernama dengan Raja Amandari Lumban Tobing dan Raja Pontas Lumban Tobing. Kedatangan Nommensen ketika ditanya oleh para raja orang Batak tersebut, apa tujuanmu datang kemari? Itu pertanyaan mereka. Nommensen menjawab bahwa dia datang kemari adalah untuk membawa kemajuan. Membuan hamajuo doau rotu hutamunau, sebut Nommensen. Jadi artinya dia tidak mengatakan bahwa dia datang kemari untuk membawa sebuah agama yang baru. Nah, dari percakapan itu saya dapat memahami, mungkin seandainya Nommensen mengatakan bahwa dia datang kemari untuk membawa agama yang baru, bisa saja ada kesulitan. Karena pada waktu itu orang Batak sudah punya kepercayaan, punya agama, yaitu kepercayaan mereka kepada Tuhan pencipta alam semesta dengan ritus budaya Batak yang sudah mereka hidupi selama berpuluh bahkan beratus tahun. Tapi dengan mengatakan dia datang membawa kemajuan, itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik bagi para raja Batak waktu itu, apalagi Raja Pontas Lumban Tobing. Lalu Nommensen diperkenankan masuk ke Saidni Huta dan memberikan tempat tinggal bagi dia, yang pada akhirnya itu disebutkan oleh Nommensen sebagai Huta Dame Saidni Huta. Nah, sebenarnya ada juga sisa-sisa sedikit di pemahaman mereka. Ada sedikit mungkin rasa tetap kebencian kepada orang luar yang datang, sehingga dia diberi tempat di pinggir sungai dengan harapan asa mate, biar di Nommensen itu tenggelam hanyut di bawah oleh arus sungai yang selalu mengakibatkan banjir pada waktu di tempat yang diberikan kepada Nommensen. Tapi Nommensen sangat bijak. Lalu dia membuat benteng di pinggiran sungai yang di kampung itu supaya tidak terjadi banjir, meskipun masih terjadi banjir, tapi tidak separah yang seperti biasanya.
Ternyata pemberitaan Injil ini mengalami perkembangan meski harus melewati masa pasang surut. Semakin banyak orang Batak menerima Kristus dalam kehidupannya. Hal ini mendatangkan ketidaksukaan kepada orang Batak lainnya, sehingga ancaman dan gangguan kerap sekali diterima oleh Nomensen dan orang Batak Kristen. Selain itu, posisi Hutadame yang berada di pertemuan Sungai Sigeaon dan Sungai Situmandi kerap menimbulkan banjir dan mempengaruhi kesehatan Nomensen, juga mengganggu aktivitas pelayanannya. Perkampungan ini kemudian berpindah tahun 1872 ke tempat yang lebih luas, lebih aman, dan lebih tinggi ke bagian atas Rurasi Lindung yang bernama Pea Raja, yang saat ini dikenal dengan HKBP Pea Raja. Perpindahan dari Said Nihuta ke Pea Raja bukanlah perkara mudah, karena keadaan saat itu tidak banyak orang yang menerima Nomensen karena memberitakan firman Tuhan. Namun, dia yang mengutus Nomensen jauh dari Jerman, dia jugalah yang menggerakkan hati seorang Raja Batak untuk menerima dan membantu Nomensen, yakni Raja Pontas Lumbantobing. Raja Pontas Lumbantobing lahir tahun 1835 sesuai dengan yang dituliskan di batu nisannya. Ia adalah cucu dari Opu Pitubosi, Raja Batak yang bertemu dan berbincang-bincang dengan penginjil pertama yang datang ke tanah Batak, yaitu Richard Burton dan Nathaniel Ward. Raja Pontas Lumbantobing dikenal sebagai raja yang berpengaruh, dihormati, disegani, kaya, cerdas, pembela, adil, dan yang bebas menjelajah kemana saja tanpa ada yang mengganggu. Dia jugalah yang membuka permukiman di daerah Pea Raja, daerah yang cukup luas dan berada di ketinggian sekitar 50 meter di atas dataran rendah Rurasi Lindung. Raja Pontas Lumbantobing bukanlah raja yang baru dalam lingkup penginjilan Nomensen. Sejak awal kehadiran Nomensen di Rurasi Lindung, dia sudah mengenal Raja Pontas. Sebab di awal Raja Pontas juga adalah salah seorang raja yang menolak Nomensen untuk tinggal dan menetap di Rurasi Lindung. Yang dalam perkembangannya, Raja Pontas justru menjadi teman Nomensen memberitakan Injil. Bahkan Raja Pontas Lumbantobing di kemudian hari mengorbankan nama serta kehormatannya untuk memberikan perlindungan kepada Nomensen. Selain itu, Raja Pontas Lumbantobing juga merupakan murid mula-mula dari katekisasi yang dilakukan oleh Nomensen. Namun, karena masalah keluarga dan kebiasaan judi, Raja Pontas baru dibaptis tahun 1867 dan berganti nama menjadi Obaja. Baptisan kepada Raja Pontas ini menjadi salah satu titik penting dalam penyebaran Injil di Rurasi Lindung, sebab selama ini yang menerima kekristenan hanyalah orang miskin yang kemudian akan didiskriminasi dan diusir serta yang akan dirampas sawahnya. Setelah Raja Pontas dibaptis, bahkan dia mengajak para tua-tua, raja, dan datu untuk memeluk agama Kristen. Semakin hari semakin banyak orang Batak yang menerima Kristus. Namun mereka masih juga mengalami kekerasan karena mereka tidak lagi mau mengikuti upacara penyembahan roh leluhur. Hal ini membuat orang Batak yang telah menerima kekristenan diusir dan harus tinggal di Hutadame. Keadaan ini tentu tidak baik sebab Hutadame adalah perkampungan yang kecil dan sempit. Selain itu, daerah ini kerap sekali banjir sehingga mengganggu kesehatan Nomensen dan pelayanannya. Dari segi keamanan, daerah ini juga rawan karena sering diganggu oleh masyarakat penganut agama suku sehingga kerap membahayakan keselamatan Nomensen dan orang Batak Kristen lainnya. Hal inilah yang membuat Raja Pontas menawarkan sebidang tanah di sebelah utara dari yang ditempatinya untuk didirikan gereja.
Sebab selain karena dia telah menjadi Kristen, Raja Pontas juga tidak ingin jika Nomensem meninggalkan Rurasi Lindung, sebab dia telah menyaksikan bahwa pelayanan Nomensem telah mendatangkan kemajuan, pembaharuan, dan kesatuan di tengah bangsanya. Raja Pontas juga khawatir jika Nomensem pergi, maka bangsanya akan musnah sebab saat itu masih sering terjadi perang saudara. Tawaran Raja Pontas ini diterima dengan gembira oleh Nomensem. Sesudah diberikan, sebidang tanah di Pearaja ini kemudian segera dibersihkan dan pembangunan dikerjakan dengan cepat, sebab semuanya dikerjakan bersama, baik yang Kristen atau penganut agama suku, baik laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak kecil. Semuanya bergotong royong memindahkan papan dan tiang dari Said Nihuta ke Pearaja. Bahkan barang-barang Nomensem juga segera diangkat menuju rumahnya yang baru yang menyatu dengan gedung gereja. 10 September 1873 di dalam sukacita, pergodungan ini diresmikan secara gerejawi. Gedung gereja dihiasi sedemikian rupa, bahkan sebanyak 240 cerita-cerita Alkitab ikut menghiasi sebagai cara untuk memperkenalkan cerita Alkitab kepada jemaat yang hadir. Pada peristiwa yang bersejarah ini, Nomensem berkhotbah berdasarkan Keluaran 20 ayat 24. Nats khotbah terasa sangat tepat, sebab Nomensem dan jemaat Pearaja sangat merasakan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Setelah perpindahan ini, semuanya terasa jelas dan tidak ada yang ragu lagi. Tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi yang mengganggu, dan terlebih pelayanan semakin berkembang. Nomensem bersama orang Kristen dan para misionaris semakin bersemangat menyebarkan Injil. Semakin banyak orang yang menerima Kristus. Di kemudian hari, didirikan pula sekolah dan rumah sakit, yang lahannya juga diberikan oleh Raja Pontas Lumban Tobing. Di belakangan hari, sebahagian lahan yang diberikan Raja Pontas ini menjadi komplek perkantoran kantor pusat HKBP. Sejak pertengahan 1899, kondisi kesehatan Raja Pontas semakin menurun, namun kesetiaannya kepada Tuhan telah teruji. Bahkan di masa-masa akhir hidupnya, dia tetap tekun menasehati anak-anak dan keluarganya agar tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. 12 Februari 1900, Nomensem datang dari Sigumpar. Kedatangan Nomensem ini sangat menghibur serta melepas kerinduannya kepada sahabat yang paling lama dan paling sering didampinginya dan juga yang telah membaptisnya. Pada malam itu juga, W. Metzler melayankan perjamuan kudus terakhir untuk Raja Pontas Lumban Tobing. Di akhir masa hidupnya, Raja Pontas Lumban Tobing menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain kasih dari Tuhan Yesus. 18 Februari 1900, Raja Pontas Lumban Tobing meninggal dunia. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri saya yang bernama Sintua PPP Lumban Tobing selaku Ketua Parartaon di HKBP Pearaja. Menurut pengetahuan kami selama kami di sini sebagai pangula di tengah-tengah Huria HKBP Pearaja, bahwa yang kami ketahui sudah ada 3 kali perubahan renovasi daripada Pearaja, sehingga pada saat sekarang inilah yang terakhir tahun 2019 renovasi daripada Pearaja. Dan perlu kami jelaskan di sini bahwa hubungan antara Said Nihuta HKBP Damai dengan Pearaja itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa kami katakan demikian? Karena dulu waktu setelah Gereja Damai dipindahkan kemari, bahwa ulang tahun daripada Gereja Damai tetap disatukan dengan HKBP Pearaja. Nah, itu
yang sejarah yang terjadi pada saat itu, sehingga untuk mengenang kembali daripada Gereja Damai, 1933 Gereja Damai dibangun kembali pada saat itulah yang ada sekarang ini di Gereja Damai sebagai tempat daripada jemaat yang mempercayai Yesus Kristus, tempat ibadah di Gereja Damai yang ada pada saat sekarang ini. Dulu, kalau menurut sepengetahuan kami dan sejarah-sejarah, bahwa Opunomensen hanya beberapa bulan ada di Piaraja ini, sehingga beliau menempatkan satu orang di sini yang dipercayai untuk menjadi, kami kurang tahu namanya, tapi kami seperti itulah sejarah yang kami tahu, ditempatkanlah di sini satu orang yang bisa menguluhon Gereja HKBP Piaraja, sehingga laporan-laporan yang ada dari Piaraja yang dipercaya itulah yang langsung mengantarkan apa yang terjadi di Piaraja, bagaimana perubahan di Piaraja, itulah yang melaporkan ke Sigupar, tempat daripada Opunomensen setelah berangkat dari Tarutung ke Sigupar Tobasa pada saat sekarang ini. Sehingga terus terang aja menurut sejarah yang kami tahu, memang banyak yang hilang daripada sejarah perkembangan Piaraja pada saat sekarang ini yang tidak kita gali, sehingga pendeta yang pertama pun yang ada di Piaraja saat sampai sekarang ini tidak bisa kita tahu namanya siapa. Tapi yang kami tahu jelasnya bahwa sesuai dengan sejarah yang kita tahu, memang orang Batak pertama pendeta yang ada di Piaraja ini, cuman kita tidak tahu siapa namanya, marga apa dia, sehingga di dalam hal daripada perkembangan sejarah Piaraja banyak yang tidak kita ketahui, sehingga di dalam penempatan gedung-gedung sekarang ini pun kita berniat untuk membuat nama daripada gedung-gedung ini sebagai tokoh-tokoh daripada yang pernah bertugas di Piaraja ini, namun kita tidak bisa melaksanakan karena memang sampai sekarang ini kita tidak tahu nama-nama pendeta yang pernah bertugas di HKBP Piaraja. Dan terus terang aja menurut daripada orang-orang tua, bahwa setelah perpindahan daripada Nomensen daripada Silindung ini, mereka merasa sangat kehilangan daripada pemberangkatan daripada Opunomensen ke Sigupar, walaupun di sini ada ditempatkan satu orang yang bisa dipercayai untuk melanjutkan hubungan antara HKBP Piaraja dengan yang ada di Sigupar. Sehingga walaupun demikian, HKBP Piaraja sampai sekarang ini bisa berjalan terus, dan inilah keadaan daripada HKBP Piaraja yang mempunyai ruas lebih kurang 1000 kakak pada saat sekarang ini. Dan kalaupun 1000 kakak, tapi masih banyak lagi yang tertinggal di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tarutung ini. Walaupun mereka datang ke gereja ini, tapi karena memang Tarutung HKBP Piaraja bukan lintasan daripada transportasi, sehingga orang-orang yang datang untuk beribadah ke Piaraja ini masih sangat terbatas karena keberadaan daripada transportasi yang ada di lintasan HKBP Piaraja. Dan pada saat sekarang ini perlu kami jelaskan bahwa ruas yang ada di HKBP Gereja Damai pada saat sekarang ini ada hanya sampai 50 kakak. 50 kakak. Karena dulu ada 2 sekte yang ada di sana, sebahagian HKBP, sebahagian GKPI. GKPI mereka sudah membuka gereja baru pada saat sekarang ini, dan HKBP tetap di gereja HKBP Damai yang didirikan oleh Nomensen yang pertama kali ditempati oleh HKBP sekarang ini. Horas
Saya memperkenalkan diri, saya Sintua Gonti Lumban Tobing, anggota jemaat HKBP Piaraja. Setelah Nomensen meninggal, langsung atau dikatakan dalam bahasa Batak, HKBP Majungjung Baringinna, itu menunjukkan bahwa HKBP sudah mampu langsung diuluhon orang Batak sendiri, tidak lagi orang atau dari evangelis atau dari penginjil yang datang dari luar negeri. Langsung orang Batak yang pertama Paulus itu adalah Pendeta Kasiraib. Dan semua pada saat pengalihan dari orang Jerman ke orang Batak, bisa dikatakan di Piaraja inilah semakin banyak atau yang pertama sekali ada perubahan orang Batak. Dan hasil kerjaan Nomensen pada saat itu sampai sekarang, perkembangan jemaat HKBP Piaraja semakin pesat. Dan dari segi jumlah jemaatnya, dari segi pembangunan di Piaraja semakin pesat. Itu juga berkat dari buah tangan Nomensen dulu. Dan saya sudah 20 tahun menjadi penatua HKBP Piaraja. Itu bisa saya katakan dan saya jelaskan, itu adalah berkat dari buah tangan Nomensen dulu, terus mengalir hingga sampai sekarang. Dan jemaat HKBP Piaraja sekarang sudah lebih kurang 1000 KK atau dari jiwa jumlahnya 5.000 jiwa. 5.000 jiwa. Namun sangat disayangkan, dari jumlah statistik jemaat HKBP Piaraja, kalau diperhitungkan yang masuk beribadah setiap minggu adalah rata-rata 1.400 orang. Itu sudah termasuk anak sekolah minggu, remaja, dan ibadah umum. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya buat rata-rata jumlah peserta yang hadir kebaktian pagi dan siang antara 900 sampai 1.000 orang, dan ditambah sekolah minggu di 6 wek, 6 rata-rata 60 orang, bisa dikatakan 360 atau sekitar sampai 500. Itu ya bisa saya katakan yang beribadah setiap saat jemaat HKBP Piaraja dari jumlah jiwa 5.000 diperhitungkan antara 1.200 sampai 1.500 orang. Yang disayangkan sekarang, kemana yang 3.500 jiwa sekarang? Semogalah berkat untuk kemudian hari, atas berkat penginjilan atau berkat aktivitas Sintua untuk kemudian hari, semakin peserta yang datang ke gereja semakin bertambah. Pelayanan itu terus berjalan. Dan awalnya semuanya berresort ke Piaraja. Dan dari resort Piaraja ini dimekarkan gereja-gereja di wilayah Rura Selindung ini. Misalnya berdirinya HKBP Resort Banuarea, HKBP Resort Parbubu, HKBP Resort Tartung Kota, HKBP dari Sarula, dari Pahai sana. Itu semua dimekarkan dari HKBP Piaraja, sampai yang terakhir adalah HKBP Resort Palmarum. Dan pelayanan yang kita lakukan di sini adalah pelayanan yang holistik. Jadi kita menyentuh segala aras yang tercakup dalam tritugas gereja: koinonia, marturia, dan diakonia. Jumlah jemaat sekarang yang kami layani di sini ada 1.100 kepala keluarga, dan kami ada 25 parhalado Sintua partohonan dan non partohonan. Ada 5 pelayan penuh waktu, saya pendeta resort, 1 pendeta fungsional, 1 guru huria, 1 Bible Pro, 1 diakones. Dan guru sekolah minggu ada 20 orang di tempat ini. Dan jemaat kita tersebar di 18 lingkungan wilayah pelayanan di sekitar Tarutung,
dan mereka ada di setiap sisi kota Tarutung ini di 18 lingkungan. Itulah yang bisa dulu saya sampaikan tentang pelayanan, dan ada sedikit yang mau saya beritakan kepada kita tentang pergumulan HKBP Raja yang kebetulan saya hadapi dan saya alami, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Dulu atas anjuran pemerintah dengan peraturan menjaga jarak, gereja kita sempat mengalami atau ditutup, tidak bisa bersekutu di gereja, tapi kita disarankan melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Lalu sebagai gembala di tempat ini, sebagai pendeta di tempat ini, saya punya tanggung jawab moral dan iman terhadap pertumbuhan iman jemaat, yang saya khawatirkan jika persekutuan itu tidak berjalan, maka akan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, degradasi iman. Lalu saya bersama teman-teman pelayan penuh waktu di tempat ini mencoba memetakan berapa tempat pelayanan di sini, pemukiman jemaat kita. Jadi saya temukan ada 6 secara geografis yang pemukimannya letter U atau letter petak atau berkumpul satu tempat itu. Jadi kita bisa pahami mungkin apa yang saya maksudkannya. Lalu saya memimpin mereka beribadah. Kami datang, kami bawa dari gereja ini setelah kami beribadah dulu pelayan penuh waktu di sini, beribadah dulu bersama di setiap minggu di sini. Setelah kami selesai ibadah dengan pelayan penuh waktu, hanya kami berlima dan keluarga, lalu kami berangkat memakai mobil pickup dan membawa loudspeaker pengeras suara ke 6 pemukiman yang sama itu, yang sama. Jadi saya memimpin ibadahnya dari tengah-tengah kampungan itu, lalu jemaat mengikutinya dari teras rumah mereka masing-masing. Tanpa pengumpulan persembahan, dan persembahan itu mereka kumpulkan ke sintua lingkungan. Dan akhirnya puji Tuhan, gereja kita dengan pelayanan seperti itu, ditambah dengan yang pakai live streaming, memakai media Facebook saya dan Facebook teman-teman juga. Bahkan saya kadang rekam hanya khotbah. Pokoknya saya berusaha supaya semua kebagian, tidak ada yang tidak kebagian dari firman Tuhan yang dikumandangkan. Dan puji Tuhan, program itu berhasil. Dan kami bisa melewati masa-masa sulit pada masa pandemi COVID-19. Bahkan saya menyatakan bahwa HKBP Raja justru mengalami banyak berkat dari segi keuangan, surplus dengan metode pelayanan seperti itu. Dan saya sangat bersyukur dan bersuka cita Ketua PGI kita, Bapak Pendeta Gomar Gultom, ternyata melihat, karena saya posting terus model pelayanan yang langsung ke kampung-kampung, menjumpai mereka tanpa berkerumun, dan saya koordinasi dengan Kapolres, Pak Bupati. Yang penting dalam orientasi saya, kebaktian tidak bisa hilang dari dunia ini. Dan itu yang saya tanamkan kepada jemaat, begitu berharganya persekutuan itu. Jadi saya bisa mengatakan kemarin gereja langsung datang kepada kehidupan jemaat. Dan dalam pandemi COVID-19 juga HKBP Raja melaksanakan membagi sekedar sejenis pemberian yang saya organisir langsung dari beberapa jemaat, dan juga ada jemaat-jemaat yang punya keberuntungan lebih atau mungkin mampu, yang saya kenal di Jakarta dan wilayah Jawa dan wilayah Medan, sehingga saya mampu memberikan bantuan berupa sembako
kepada jemaat saya yang berjumlah 1.100 kakak ini. Jadi saya sangat bersyukur pelayanan kami, pelayanan di HKBP Raja selama masa pandemi COVID-19, kami berhasil berjalan bersama tanpa ada yang harus kami gumulkan dan tangisi. Kami sangat bersuka cita melewati seluruh progres pelayanan di HKBP Raja ini. Jadi pelayanan rutin kita tetap berjalan, seluruh pelayanan, aspek-aspek pelayanan baik tingkat Hatopan, distrik, resort dan huria ada di gereja HKBP Raja. Kesetiaan, ketaatan, dan kerja keras Nomensen, Raja Pontas Lumban Tobing, orang Batak Kristen, dan para misionaris lainnya telah melahirkan pembaharuan dan kemajuan dalam kehidupan orang Batak secara umum dan kepada jemaat PA Raja secara khusus. Hingga kini, HKBP PA Raja terus berkembang dan menggumuli tugas pelayanannya.